Welcome to Queen Med Channel. Aku bukan penggoda episode 14. Kehidupan Julia terus berlanjut dengan kepura-puraan yang ia jalani dengan Edward. Sampai detik sekarang, keduanya masih bisa berpura-pura selayaknya suami istri di depan Sri maupun di depan keluarga Ed sendiri. Hari ini acara ulang tahun Aulia yang diadakan di kediaman Stewart tentunya. Dan saat ini Julia tengah menunggu Edward pulang untuk datang ke acara Aulia bersama-sama. Tadinya dia ingin datang lebih dulu bersama sang ibu dan anak-anak, tapi dipikir-pikir sangat tidak etis jika dia pergi lebih dulu tanpa sang suami. Hari ini Edward tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena ada rapat yang sangat penting tidak bisa ia tinggalkan. Alhasil dia akan datang sore setelah usai bekerja. Dan untungnya Aulia mengadakan pesta di malam hari. Tentu saja karena ia sangat hafal kebiasaan orang-orang kaya pada umumnya yang hanya memiliki waktu sedikit senggang saat malam hari. Karena pada biasanya di siang hari mereka semua akan disibukkan dengan aktivitas dan kegiatan masing-masing. Sebenarnya tidak masalah jika diadakan siang hari, tapi masalahnya hari ulang tahun Aulia kali ini tidak jatuh di hari weekend. Alhasil ia dan suami pun memutuskan untuk mengadakan pesta di malam hari. Julia kini sudah sangat cantik dengan dress mewah dan elegan tanpa lengan yang melekat di badan seksinya. Penampilannya sangat menawan malam ini, dipadu dengan make up yang membuatnya terlihat cantik dan segar. "Nona cantik sekali, tapi kok Tuan Ed belum tiba juga ya?" tegur Mbak Lina, asisten rumah tangga di kediaman Ed. Julia tersenyum pada wanita berusia 30 tahun itu. "Nggak apa-apa mbak, mungkin jalannya lagi macet," jawab Aulia. "Ih, tapi masa selama ini sih Non? Coba lihat deh, udah hampir 6:30 loh. Non gak takut apa? Tuan itu ganteng, terus tajir melintir. Banyak yang suka sama Tuan, pasti banyak yang godain juga. Saya aja suka sama Tuan. Maksudnya saya aja kagum loh sama Tuan." Kening Julia mengkerut menatap wanita yang memegang sapu di sampingnya saat ini. Terbesit perasaan aneh. Merasa ditatap, Mbak Lina langsung berpamitan pergi dari hadapan Julia. "Jangan sampai drama perselingkuhan ikan terbang terjadi di sini," batin Julia menatap punggung Mbak Lina. Sedari awal Julia memang tidak begitu suka dengan Lina. Selain pekerjaannya yang kurang cekatan, dia terkesan sangat kepo. Terkadang Julia kerap memergoki Lina yang sengaja menyapu di hadapan kamarnya dengan Ed. Jika Julia sedang tidak ada di kamar, hanya ada Ed saja di dalam. Suara deru mesin mobil membuat Julia membuang nafas yang lega. Akhirnya penantiannya berakhir juga. "Maaf aku telat, jalan macet banget," ucap Ed berjalan cepat menghampiri Julia. Julia tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. "Nggak apa mas, mandi dulu Gih, aku udah siapin air hangat sama pakaian kamu." Edward mengecup singkat puncak kepala Julia sebelum benar-benar pergi menuju kamar mereka. Keduanya saat ini memang sedang dekat, meski tidak ada kata-kata cinta dan sayang yang terucap dari keduanya. Namun tindak dan perilaku mereka akhir-akhir ini seakan-akan mereka sudah saling menerima dan mencintai. Bahkan sekarang, Ed tidak hanya memanggil Julia sayang jika hanya di depan orang saja. Ia tetap memanggil sayang meski hanya berdua. Setelah mandi dan bersiap, Edward pun turun dengan penampilan gagah dan tampannya, membuat Mbak Lina yang diam-diam memperhatikan meneguk ludah. Saat Julia menoleh dengan cepat, Mbak Lina membuang tatapannya ke lain arah. "Ayo berangkat sekarang," ajak Ed, meraih pinggang ramping Julia, dan mereka pun pergi. "Kamu udah siapin kado buat Mami?" tanya Ed saat mereka di perjalanan. "Udah, aku udah siapin lama buat Mami. Kira-kira Mami suka gak ya mas?" tanya Julia dengan perasaan gusar. Khawatir kado darinya tidak memuaskan atau bahkan memalukan. Mengingat pesta yang diadakan Aulia, pesta besar, yang sudah pasti kado yang didapat oleh Aulia bukan kado sembarangan, karena para tamunya pun bukanlah orang sembarangan. "Emang kamu siapin apa?" tanya Ed. Dia sendiri belum tahu apa yang telah disiapkan oleh Julia, karena akhir-akhir ini dia sangat sibuk dengan urusan perusahaan. Julia baru hendak menjawab, namun sebuah klakson nyaring mengagetkan keduanya. "Mas, ada apa?" tanya Julia kaget sembari menoleh ke belakang menatap mobil yang sedari tadi terus membunyikan klaksonnya. Edward menepikan mobilnya, begitupun dengan mobil yang berada di belakang mereka.
Edward turun dengan perasaan kesalahan berapi-api. Ia menghampiri mobil putih yang sudah membuatnya kesal setengah mati itu. "Keluar, ada masalah apa Anda sama saya?" Barang Edward mengetuk kaca mobil yang tertutup rapat. Tak lama pintu mobil terbuka. "Halo sepupuku, lama tidak bertemu," sapa seorang lelaki tampan dengan setelan jasnya. Dia adalah James Stewart, anak dari Jack Stewart. Jack Stewart sendiri adalah kakak Milan. Jack sudah meninggal 1 tahun yang lalu, sedangkan James bertempat tinggal di Jerman. Edward langsung membuang wajah ke lain arah, tidak ingin menatap sepupu sekaligus rivalnya itu. Edward dan James memang tidak pernah akur, keduanya lebih mirip musuh daripada sepupu. Sedari kecil, James selalu menginginkan apapun yang dimiliki oleh Edward, dan hal itu membuat Ed tidak suka dan membenci sepupunya itu. "Sedang apa kau di sini?" tanya dingin Ed pada James. James tersenyum miring, memandang Edward dari atas sampai bawah. "Tentu saja menghadiri pesta ulang tahun Tante Aulia tercinta. Apa ada masalah?" Satu kabar baik lagi. Aku akan menetap di sini karena Oma menyuruh aku meneruskan perusahaan Papa yang ada di sini. Dan itu artinya kita akan terus bertemu, sepupu," ucap James tersenyum miring. Edward langsung menatap lelaki yang tingginya sama dengannya itu. "Kembali ke Jerman. Aku tidak suka kehadiranmu di sini." James tertawa mengejek sembari menepuk-nepuk pundak Edward. "Kenapa? Jangan takut gitulah." Edward menepis kasar tangan James. "Tidak ada yang perlu ditakuti." Julia di dalam mobil mengerutkan keningnya bingung melihat Edward dengan lelaki yang tidak ia kenali. "Kok lama sih?" batin Julia heran. Baru saja ia hendak keluar menyusul, dilihatnya Edward yang sudah kembali menuju mobil. Ia pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari mobil. "Kenapa Mas?" tanya Julia pada Edward yang baru saja masuk ke dalam mobil. "Kita jalan sekarang, Mommy udah nunggu," sahut Ed tanpa menjawab pertanyaan dari Julia. Julia pun tak ambil pusing. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kediaman Stewart. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya mereka pun tiba di rumah besar yang kini sudah dipenuhi banyak orang. Halaman rumah yang luas pun kini sudah dipenuhi oleh berbagai macam merek mobil mewah milik para tamu undangan yang datang. Julia menarik nafas dalam. Meski sudah cukup lama hidup dalam kemewahan yang diberikan oleh Ed, tak membuat rasa gugup Julia hilang jika berhadapan dengan orang-orang kaya yang menurutnya sangat berbeda tingkatan dengan dirinya. Julia berusaha berjalan sebiasa mungkin seperti yang sudah ia pelajari selama ini. Keduanya masuk dengan tangan saling bergandengan, membuat setiap pasang mata yang melihat ke arah mereka menatap kagum. Keduanya datang dan langsung disambut oleh Aulia dan juga Milan. "Mommy tunggu dari tadi," ucap Aulia memeluk sembari mencium sayang kedua pipi Julia. "Maaf ya Mom, ada kendala sedikit tadi di jalan," jawab Julia. "Gak apa-apa." "Wah, jadi ini menantu kebanggaan kamu itu Aulia?" tanya salah satu ibu-ibu yang juga merupakan teman arisan Aulia, yang tentu saja berasal dari kalangan atas, karena semua yang datang di acara Aulia ini adalah orang-orang kalangan atas. Iya Jeng, ini dia menantu aku," sahut Aulia sembari menggandeng lengan Julia, sedangkan Julia hanya bisa tersenyum saja sedari tadi matanya terus bergulir ke sana kemari mencari keberadaan ibu dan anak-anaknya. "Cantik sekali. Kenapa gak pernah dibawa sih Jeng Aulia kalau kita arisan?" sahut yang lain. "Dia sibuk. Aku juga gak mau ganggu waktu dia Jeng," sahut Aulia. "Ngomong-ngomong, kamu kasih kado apa buat mertua kamu? Buka dong. Kami semua sudah buka kado tadi." Memang kebiasaan mereka, jika ada yang ulang tahun, mereka akan membuka kado bersama-sama. Dan tujuan apa? Tentu saja untuk saling mengetahui kado apa saja yang diberikan, untuk saling pamer. Julia menggigit bibir bawahnya saat menoleh ke deretan kado yang diterima oleh Aulia. Adalah kado-kado mewah seperti tas dan sepatu yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Julia menegak ludahnya susah payah. "Ayo dong buka Jul, tante semua penasaran nih."
Julia menatap ke Aulia yang juga menatapnya. Aulia menganggukkan kepalanya sebagai kode tidak apa-apa. Julia membuka di hadapan mereka. Perlahan Julia mengeluarkan kadonya, lalu memberikannya pada sang mami. Ayo buka dong Jeng. Iya ini dibuka. Jantung Julia sudah bertaluan kencang saat ini. Dia sangat gugup. Habislah aku, batin Julia memejamkan matanya.